Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Selamat menikmati firman Tuhan. Tapi kami mau mengalami firman itu secara pribadi. Biar firman bekerja, memerintah atas kami, berkuasa atas kami, berkuasa hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus bebaskan roh Allah bekerja. Demi nama Tuhan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama senang saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya berharap kepada Bapak Ibu fokuslah kepada pemberitaan firman Tuhan. Biarkan waktu ini jangan berlalu begitu, biarkan waktu ini mari saudara manfaatkan dengan maksimal. Karena waktu kita tidak banyak, hanya 1,5 jam. Kita akan fokus kepada firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu untuk salah satu saya sampaikan firman Tuhan dilarang buka HP supaya kita fokus kepada firman Tuhan. Kita menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya. Ya puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan mengenai mengalami Tuhan di tengah badai. Mengalami Tuhan di tengah badai. Habakuk pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke 17, 18, dan 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17, 18, dan 19. Baik baru sudah dikasih oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk dia menyampaikan bagaimana ketika badai yang dihadapi oleh bangsa Israel, masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Israel sedang diperhadapkan dengan satu musuh. Mereka diserang, mereka dibombardir, mereka dilawan oleh bangsa Midian. Ketika dalam posisi di mana bangsa Israel atau Yehuda mereka dikepung oleh bangsa Midian, dan tidak hanya itu sudah dikasih oleh Tuhan, mereka tidak hanya mengambil perangan, tapi bangsa-bangsa Midian pun mereka datang, mereka merampas seluruh harta kekayaan Mesir, seluruh harta kekayaan orang Israel. Sorry, bukan Mesir. Jadi bangsa Midian mereka datang, mereka menyerang bangsa Israel, mereka merampok, mereka merampas, menjara seluruh harta kekayaan bangsa Mesir, bangsa Israel. Mereka menjara seluruh kekayaan bangsa Israel, sehingga Nabi Habakuk menyampaikan bagaimana ratapan. Tetapi luar biasa, Habakuk berkata dalam situasi kekeringan, dalam situasi badai yang sedang menggoncangkan bangsa Israel karena bangsa Midian datang merampok seluruh harta mereka. Tetapi Habakuk berkata, aku akan tetap sorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saya dikasih Tuhan Yesus. Perhati baik. Habakuk menguraikan, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak Tuhan. Saudara, kata pohon ara, anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan apa-apa, ladang-ladang tidak memberikan hasil bahan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurung, lembu sapi tidak ada dalam kandang karena semua dijarah oleh bangsa Midian. Ladang-ladang dibakar habis oleh bangsa Midian. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun yang menjadi mata pencarian orang Israel pada masa itu, semuanya habis dibakar oleh bangsa Midian. Kambing domba, lembu sapi, semuanya dirampok, dijarah oleh bangsa Midian. Bangsa Israel, Yehuda, mereka dalam kondisi terjepit. Mereka dalam satu masa
yaitu masa penderitaan yang sangat hebat. Mereka diperhadapkan satu badai, bukan badai wabah penyakit corona, tapi mereka diperhadapkan dengan badai, yaitu badai di mana mereka mengalami peperangan. Mereka juga diperhadapkan dengan satu masa, yaitu masa kelaparan yang sangat hebat. Tetapi luar biasa kita melihat Habakuk berkata, namun aku Habakuk akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kaki seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekarang, jadi Habakuk menyampaikan bahwa kita bersorak di hadapan Tuhan, kita beria-ria, kita bersukacita, kita bergembira, bukan hanya dalam kondisi sehat saja, bukan hanya dalam kondisi diberkati saja, tetapi bagaimana juga sikap kita juga harus bersukacita, bergembira, bersorak, beria-ria ketika diperhadapkan dengan ada satu masa, ada satu badai di mana yang datang menghadang kita. Kita tetap bersukacita. Kenapa? Habakuk sedang menyampaikan bahwa jadi yang menjadi sumber kekuatan kita adalah Tuhan, bukan bahan makanan. Yang menjadi sumber sukacita kita adalah Tuhan, bukan bahan pokok makanan kita. Yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita kita, sumber kenyamanan kita adalah Tuhan semesta langit, bukan ternak kita, bukan sawalanda, bukan lembu sapi, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha, hasil bisnis kita, tapi menjadi sumber sukacita kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber pengharapan kita ialah Tuhan semesta langit. Badai boleh datang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Badai boleh datang kapan saja, di mana saja, tapi Tuhan pun tetap ada bersama kita. Tuhan tetap hadir bersama kita. Amin. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan biarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan selalu menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi, kemanapun engkau akan melangkah, aku tetap memberkati engkau. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini sudah dikasih oleh Tuhan. Berarti baik. Allah Tuhanku itu, kata Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sudah dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi Habakuk memproklamirkan pengakuan imannya bahwa Tuhan itu yang menjadi kekuatannya. Karena apa dikatakan? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dikatakan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, kata Habakuk. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan kakiku seperti kaki rusa. Rusa adalah salah satu binatang yang sangat cepat dan berkaki cekatan. Sekali, rusa adalah salah satu binatang yang sangat cepat dan kakinya sangat cekatan. Saudara, rusa dikatakan bahwa rusa itu punya kemampuan lari. Dikatakan kemampuan lari saudara itu sekitar 500 km per jam. Betapa kencangnya lari rusa. Dan Habakuk memberikan umpama. Habakuk memberikan umpama dikatakan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya apa saudara? Berarti baik, kalau rusa itu adalah salah satu binatang yang sangat cepat dan kaki sangat cekatan. Artinya saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika badai datang, Tuhan membuat kita bergerak cepat. Amin. Bukan lari dari masalah, tapi bergerak cepat untuk apa? Menemukan solusi. Bergerak cepat menemukan solusi di tengah persoalan, di tengah masalah, di tengah badai. Tuhan membuat kita sangat cekatan untuk mengatasi setiap badai kehidupan. Luar biasa uraian yang sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Habakuk menjelaskan kepada kita bahwa Habakuk menyampaikan, katakan bahwa Tuhan itu menjadi kekuatanku. Ia membuat aku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara dikatakan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit itu berbicara tentang setumpukan persoalan masalah. Bukit itu berbicara tentang setumpukan masalah problem hidup. Tetapi ketika orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berada dalam Tuhan, Tuhan akan membawa dia untuk menginjak setiap masalah Anda. Dia berdiri di atas setiap masalah. Dia berdiri di atas setiap problem hidup. Dia berdiri di atas setiap tekanan hidup. Haleluya. Haleluya. Nah, setelah dikasih itu sungguh luar biasa. Itu luar biasa uraian. Dikatakan namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Kehancuran yang
dijelaskan begitu gamblang, mendorong sang nabi bukan untuk berputus asa, melainkan untuk beriman kepada Tuhannya, yaitu Sang Allah Sang Pencipta dan bumi. Kehancuran yang sedang diperhadapkan tidak membuat Habakuk stres, depresi, lalu tenggelam, tetapi membuat Habakuk bangkit dan dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan menjadi sumber kekuatan. Habakuk bersaksi bahwa ia melayani bukan karena diberi berkat. Sekali lagi saudara, dalam pernyataan sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan, Habakuk sudah menyampaikan kesaksian hidupnya bahwa ia melayani Allah sebagai seorang nabi bukan karena diberi berkat, tetapi karena dia tahu bahwa dia itulah Allah. Tetapi karena Habakuk tahu bahwa Tuhan itulah Allah, amin, bahwa dia itulah Allah yang menyelamatkan, bahwa dia itulah Tuhan yang membebaskan, bahwa dia itulah Allah yang memerdekakan, sehingga dia tetap bersorak-sorak dalam Tuhan, berdiri dalam Allah yang menyelamatkan dia. Bahkan di tengah hukuman Allah atas Yehuda, kalau kita baca ayat yang ke-6, Habakuk memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Allah akan menjadi juru selamatnya dan sumber kekuatan yang tak putus-putusnya. Habakuk tahu tanpa ragu bahwa kaum sisa dan akan selamat dari bangsa Babel. Artinya Habakuk tidak meragukan Tuhan. Habakuk percaya, Habakuk tanpa meragukan Tuhan, dia percaya bahwa kaum sisa Israel akan diselamatkan oleh Tuhan dari serbuan bangsa Babel. Dan ia memberitakan dengan yakin kemenangan terakhir dari semua orang yang hidup oleh iman kepada Allah ialah pembebasan, ialah kemerdekaan. Amin. Hasil dari orang yang setia kepada Tuhan, endingnya adalah pembebasan, endingnya adalah kemerdekaan, kemenangan yang dikatakan oleh Tuhan, bukan karena hasil perang mereka, bukan karena kemampuan mereka untuk bertemu, bukan karena kemampuan mereka untuk berpikir mengambil solusi, tetapi Tuhan yang semata-mata memberikan jalan keluar, Tuhan yang menganugerahkan jalan keluar bagi dia. Itulah yang menjadi satu keyakinan Nabi Habakuk. Dan kiranya firman Tuhan pagi ini juga akan menjadi motivasi buat kita. Kita perhatikan sudah dikasih oleh Tuhan Kristus. Betapa pentingnya sebuah keyakinan iman secara pribadi. Ini yang saya mau jelaskan sudah dikasih oleh Tuhan Kristus. Betapa pentingnya sebuah keyakinan iman secara pribadi. Iman yang bukan karena warisan, iman yang bukan karena kita lihat orang lain, iman yang bukan karena kata orang lain, melainkan iman yang dialami secara pribadi. Habakuk sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan, bukan lagi menurut cerita orang lain. Amin. Tapi Habakuk mengalami secara pribadi. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, makanya tema kita pagi ini mengalami Tuhan di tengah badai. Banyak orang punya kesaksian ketika mereka mengalami Tuhan di tengah badai. Salah satu artis Nafaubah mengalami Tuhan di tengah badai. Rumah tangganya sedang goncang, rumah tangganya sedang hancur, suaminya pergi dengan wanita lain. Nafaubah berdoa supaya Tuhan kembalikan suaminya, tapi di tengah-tengah persoalan pergumulan hidupnya, di tengah badai rumah tangga yang dihadapi, tiba-tiba dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menuntut dia dalam penyembahan. Dia masuk dalam penyembahan, lebih dalam dia masuk dalam penyembahan. Dia melihat kemerdekaan Tuhan berikan buat hidupnya. Kemerdekaan ini adalah hatinya jadi damai sejahtera, pikiran dia tenang, jiwa jadi tenteram. Dia bersuka cita dalam Tuhan, dia beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi iman yang dialami secara pribadi, bukan lagi melainkan kata orang, bukan lagi cerita orang, dan bukan lagi menceritakan tentang iman orang, tapi dia menceritakan tentang imannya karena pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, saya berdoa semoga saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan. Dalam pengalaman hidup hari-hari hidupmu, mungkin engkau diperankan dengan berbagai pergumulan hidup. Berdoalah supaya saudara mengalami Tuhan secara pribadi di tengah badai, mengalami Tuhan secara pribadi di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Kita perhatikan saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat adanya sebuah deklarasi iman dan pengharapan Habakuk. Sekali lagi, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa adanya sebuah deklarasi iman dan pengharapan seorang Nabi Habakuk. Habakuk sangat meyakini peranan penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Jadi Habakuk mempercayai bahwa betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara juga harus percaya bahwa betapa peranan penting penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita menyadari
saudara hadapi, karena Tuhan menyertai. Amin. Tidak perlu ragu, karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan melindungi engkau, dan aku akan memberkati engkau. Wah, luar biasa saudara. Pernyataan Tuhan sungguh luar biasa. Pernyataan Tuhan sungguh sempurna. Pernyataan Tuhan sungguh dahsyat. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kita lihat saudara dikasih dari pelajaran Nabi Habakuk pada pagi hari ini, pengalaman berjumpa Habakuk dengan Tuhan secara pribadi. Ia mengalami Tuhan secara pribadi tengah badai hidup. Saya menemukan ada beberapa poin penting yang menjadi pelajaran buat kita. Pada sudah dikasih oleh Tuhan, beberapa poin penting firman Tuhan untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi di tengah badai. Mengalami Tuhan secara pribadi di tengah badai. Yang pertama, Habakuk seorang nabi yang saleh. Jadi saudara, pertama bagaimana saudara mengalami Tuhan di tengah badai? Pertama saudara harus untuk belajar hidup soleh. Amin. Belajar untuk hidup saleh. Ketika kita belajar untuk hidup saleh, kita terus belajar, terus belajar, berjuang, berusaha untuk hidup saleh seperti kasih oleh Tuhan. Maka ingat pada firman Tuhan berkata ini, hati Tuhan sangat dekat dengan orang yang hidup soleh. Amin. Hati Tuhan sangat dekat dengan orang yang hidup saleh. Jadi pada waktu kita hidup saleh seperti kasih oleh Tuhan, sekalipun kita diizinkan diperhadapkan dengan badai, masalah, persoalan, pergumulan hidup, Tuhan tetap hadir di sana. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang saleh, tapi Tuhan selalu menyertai orang saleh. Amin. Tuhan selalu menyertai orang saleh setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap jam. Jadi kalau Tuhan menyertai, maka pembelaan pasti ada di pihak kita. Kalau Tuhan menyertai, perlindungan yang sempurna pasti ada pada kita. Kalau Tuhan menyertai, pasti Dia akan membukakan bagi kita pintu-pintu berkat. Kalau Tuhan menyertai, kita pasti akan dimampukan untuk melewati setiap persoalan masalah pada hidup. Kita akan berjejak di bukit-bukit persoalan. Kita akan berdiri di atas bukit-bukit masalah, dan kita akan tampil menjadi pemenang. Karena kemenangan yang kita miliki ialah Tuhan sendiri yang menganugerahkan buat kita. Haleluya. Itu sudah dikasih Tuhan. Dengan penuh kepercayaan, Habakuk melakukan resolusi untuk berperilaku dan bersukacita di tengah-tengah kesulitan yang dialaminya, karena ada Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan. Amin. Sekali sudah dikasih Tuhan, dengan penuh kepercayaan, Habakuk melakukan resolusi untuk berperilaku dan bersukacita di tengah-tengah kesulitan yang dialaminya, karena Tuhan adalah Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu, Habakuk melakukan apa? Resolusi. Untuk apa? Untuk berperilaku dan bersukacita. Jadi di tengah-tengah persoalan masalah saudara, kita serahkan resolusi untuk bersukacita. Bukan menggerutu, bukan mengeluh, bukan mengomel, bukan stres, bukan depresi, bukan khawatir, tapi kita harus mengadakan resolusi untuk bersukacita, mengadakan resolusi untuk berharap kepada Tuhan, bersukacita, bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, di dalam Allah yang memberkati hidup kita, di dalam Allah yang adalah sumber kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi pertanyaan dikasih oleh Tuhan. Jadi hal pertama apa? Yaitu hal yang pertama adalah Habakuk mengadakan resolusi sukacita. Habakuk tidak depresi, Habakuk tidak stres, Habakuk tidak kecewa, tapi dia melakukan resolusi untuk bersukacita. Apakah di saat engkau diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup, engkau menggerutu, mengeluh, lalu tenggelam di dalam depresi dan stres yang berkepanjangan, atau saudara mengambil keputusan untuk mengadakan resolusi bersukacita di tengah masalah? Haleluya. Tertawalah dengan masalah. Haleluya. Daripada kita tertawa dengan masalah orang lain, lebih tertawa dengan masalah kita. Karena saudara, karena tertawa itu ada energi positif. Semakin banyak kita tertawa, itu dia akan meremajakan saraf-saraf di wajah kita. Jadi di saat ada masalah, tertawa dengan masalah. Saudara sedang meremajakan saraf-saraf di wajah, dan juga itu akan membuat hati kita jadi lega. Kita dengan mudah untuk bersukacita, kita dengan mudah untuk bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau masalah sedikit saja, kalau kita mulai menggerutkan jidat,
lalu mulai berpikir stres, mulai mengeluh, itu dia akan membuat saraf di wajah kita makin keriput, makin tua. Tapi kalau kita bersuka cita, kita tertawa masalah kita, dia akan memanjakan saraf-saraf di wajah kita. Haleluya. Jadi perhatikan saudara, jadi dengan penuh kepercayaan Habakuk melakukan resolusi untuk berperilaku dan bersuka cita di tengah-tengah kesulitan yang dialami, karena ada Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, kita melihat bahwa luar biasa dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk uraikan bahwa dia tidak stres sekalipun kambing domba, lembu sapi terlalu dikurban, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dikurban dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena Habakuk tahu yang menyelamatkan dia adalah Tuhan semesta langit, maka dia berkata, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Sungguh luar biasa dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan sungguh dahsyat buat kita pada pagi hari ini. Kita perhatikan sudah dikasih oleh Tuhan. Perhatikan. Jadi pasal ini, pasal 3 ayat 1 sampai 9 masih sudah dikasih oleh Tuhan. Pasalnya adalah tanggapan Habakuk kepada jawaban Allah dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Bahwa di tengah-tengah dosa dan hukuman Allah, Habakuk telah belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Allah. Habakuk mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Allah. Habakuk memilih untuk, dikatakan Habakuk memilih untuk apa? Memilih untuk belajar untuk hidup dengan iman di tengah-tengah masalah persoalan pergumulan hidup. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-9 ini menggambarkan, menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa betapa kemalangan kaum tani mengalami paceklik. Di saat itu juga mereka diperhadapkan dengan peperangan, berhadapan dengan bangsa Midian. Dikatakan bahwa pertempuran yang menyangkut segenap jagat raya. Habakuk merasa bahwa tidak punya kekuatan lagi. Karena begini Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, situasi peperangan, suatu negara itu menjadi kuat jika perekonomiannya kuat untuk membiayai peperangan. Tapi jika ekonomi bangsa itu lemah, dia pasti akan kalah. Kenapa? Dia tidak mampu membiayai peperangan. Jadi kisah ini juga seperti dihadapi oleh bangsa Israel. Diperhadapkan dengan suatu bencana kelaparan yang sangat hebat. Bagaimana mungkin mau membiayai prajurit-prajurit untuk bertempur berperang melawan bangsa Midian? Karena tidak ada bahan makanan, tidak ada stok makanan. Jadi suatu negara yang sekalipun mungkin persenjataannya minim, tapi karena ekonominya kuat, mampu, mapan, dia akan mampu menghadapi perang. Bangsa yang sekalipun mungkin punya peralatan canggih, alat perang yang canggih, tapi jika dia tidak punya anggaran untuk membiayai peperangan, dia tidak mampu menghadapi peperangan. Jadi kalau sudah kasih Tuhan, jadi kekuatan suatu bangsa bukan yang terletak kepada peralatan yang canggih. Kekuatan suatu bangsa dalam pertempuran bukan yang terletak kepada peralatan perang yang hebat, tetapi juga sudah kasih Tuhan, kekuatan suatu bangsa dalam pertempuran, dalam peperangan ditentukan oleh faktor ekonomi yang kuat, keuangan yang kuat untuk membiayai peperangan. Amin. Karena kalau dia mungkin punya prajurit yang minim, punya perang senjata yang minim, tapi dia punya ekonomi yang mampu, dia mampu membiayai peperangan, dia membeli peralatan di bangsa lain, dia membiayai tentara-tentara dari bangsa lain. Nah, bangsa Israel pada masa itu mereka tidak punya kemampuan untuk membiayai peperangan karena kelaparan sangat hebat. Tidak ada pilihan lain, hanya satu. Habakuk masih punya pilihan, yaitu berserah kepada Tuhan. Habakuk pilih untuk beriman kepada Tuhan. Dia pilih untuk bersuka cita pada dalam Tuhan. Dia pilih untuk bersorak dalam Tuhan. Saudara, ada energi ketika kita bersuka cita pada Tuhan. Pada waktu kita bersuka cita, pada waktu kita bersorak-sorak dalam Tuhan, saudara, itu ada energi positif masuk dalam diri kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita, sehingga kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Katakan amin. Ketika bangsa Israel mereka coba untuk masuk Yeriko,
dan tidak bisa masuk kota itu jika tembok itu tidak dirumpukan. Karena tembok Yeriko itu bukan sembarang tembok yang sangat tebal dan tinggi. Bayangkan di atas tembok itu ada prajurit berdiri, pengawal kota. Tetapi ketika peratu bangsa Israel pimpinan Yosua, mereka harus masuk di tembok itu, masuk kota Yeriko. Dan masuk kota itu harus melewati tembok itu, karena tidak ada jalan lain, harus melewati tembok itu. Dan itu merupakan pilihan jalan buntu. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Yosua bersama pasukan Israel, kamu harus memilih tembok itu 7 kali. Pada waktu mereka, Alkitab mengatakan di Babel, pada waktu mereka memilih tembok itu selama 7 hari, dan pada hari yang ke-7 itu 7 kali, berarti 14 kali mereka memilih tembok itu. Pada waktu mereka berjalan ke tembok itu, prajurit orang-orang Yeriko yang ada dalam kota itu dan mereka berada di tembok itu, mereka melihat kepada mereka tertawa. Mereka berkata, bangsa Ibrani sudah gila. Orang-orang Ibrani sudah sinting karena mereka diperbudak di Yeriko begitu, mereka diperbudak di Mesir begitu lamanya. Sekarang mereka sudah sinting, sudah gila, berjalan keliling. Tapi Yosua coba memilih untuk taat. Dia perintahkan kepada bangsa Israel, selama dalam proses perjalanan selama 7 kali kita mengelilingi kota itu, tembok itu tidak boleh bersuara. Jangan diam seperti orang bisu. Mereka berjalan keliling seperti orang bisu waktu itu. Terus keliling tembok itu 1 hari 1 kali. Setiap hari harus dikelilingi, dan 1 hari 1 kali. Pada hari yang ke-7 Tuhan katakan, hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi 7 kali. Nah, pada waktu kamu hari yang ke-7 kamu kelilingi sebanyak 7 kali, dan di kali yang ke-7 itulah kamu harus apa? Kamu harus bersorak, berteriak. Pada waktu peniup sangkakala, mereka meniup sangkakala, kamu harus bersorak-sorai. Waktu mereka bersorak-sorai, ada energi positif yang dapat memecahkan tembok itu, yang dapat merumpukan tembok itu, yang dapat menghancurkan tembok itu. Tembok itu seperti bagaikan gempa bumi yang menggoncang-goncang tembok itu, tembok runtuh. Bangsa Israel masuk dalam kota, mereka memukul habis bangsa Yeriko, dan mereka menduduk di kota itu. Mereka merampas harta kekayaan di kota itu. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah penelitian, ada sebuah penelitian Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Beberapa orang mereka dikumpulkan dalam satu ruangan yang tertutup rapat. Ruangan yang tertutup rapat. Lalu sekelompok orang itu mereka coba berteriak. Ternyata pada waktu mereka berteriak, saudara, itu tembok itu bisa retak. Saudara, jadi suara itu bersuara itu punya kekuatan. Apalagi kalau kekuatan itu disertai dengan kekuatan Tuhan. Saudara tidak percaya? Saudara teriak dekat telinganya saudara Jeffrey, kalau nggak gendang telinganya pecah. Itu ada nabi, ada kuasa, ada kekuatan suara kita itu, amin. Orang tidak berteriak. Mas ada boy? Kan dia merasa bahwa telinga akan berpecah. Kenapa? Karena ada energi, ada kekuatan. Makanya kalau ada masalah Bapak Ibu, ada masalah berteriak. Haleluya. Ada masalah berteriak, tapi teriaknya bukan teriak aduh kenapa, bukan begitu. Teriaknya Tuhan Yesus tolong saya. Haleluya. Yesus tolong saya. Yesus dahsyat di tengah masalahku. Yesus sebagai kekuatan di tengah problem hidupku. Ada energi positif yang keluar, yang akan memecahkan tembok-tembok masalah. Ada energi positif yang keluar, dia akan meruntuhkan setiap tembok-tembok pergumulan hidup. Dia akan meruntuhkan setiap bukit-bukit persoalan, dan kita akan berjalan dengan aman dan tampil menjadi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kita sudah dikasih oleh Tuhan. Yang kedua kita lihat. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah badai kehidupan? Bagaimana supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan di tengah badai sakit penyakit, di tengah badai krisis, di tengah badai pergumulan hidup? Yang kedua adalah Habakuk merasakan bahwa Tuhanlah Allah yang membuat kakinya seperti kaki rusa. Artinya saudara kasih Tuhan punya kesadaran bahwa Tuhan itulah satu-satunya sumber kekuatan kita. Di luar daripada Tuhan tidak ada kekuatan. Hanya satu-satunya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Habakuk menyadari bahwa hanya Tuhan menjadi
menjadi sumber kekuatannya, sehingga dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi pengakuan Habakuk sungguh luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam badai kehidupan? Sadarlah bahwa kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Amin. Ketika ada masalah, sadarlah bahwa kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika kita melihat Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau Galilea. Waktu mereka menyeberangi danau, tiba-tiba sudah di tengah laut. Tiba-tiba gelombang angin sakal datang, menghantam, membombardir kapal mereka terombang ambing. Mereka dalam kondisi ketakutan, sangat ketakutan mereka. Lalu ketika mereka dalam kondisi ketakutan, karena tiba-tiba gelombang menghantam perahu mereka, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas gelombang itu. Di depan mereka ada sesosok manusia yang berjalan di atas gelombang itu. Mereka ketakutan. Yesus dengan suara yang sangat menggelegar, suara yang penuh keyakinan untuk meneduhkan badai itu, untuk buat badai tenang. Dia berkata, jangan takut, ini aku. Waktu dia berkata, jangan takut, ini aku, tiba-tiba bangkitlah iman Petrus. Dia langsung berkata, suruh aku juga berjalan di atas air. Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus berjumpa dengan Tuhan di tengah badai. Walaupun Alkitab mencatat, waktu dia turun dari perahu, dia sempat berjalan selangkah dua langkah, lalu dirasanya sesuatu yang aneh, akhirnya dia tenggelam. Tetapi setidaknya Petrus pernah merasakan berjalan di atas air. Amin. Petrus pernah mengalami berjumpa dengan Tuhan di atas air, berjumpa dengan Tuhan di tengah badai. Ya sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi poin yang kedua ini, sebenarnya apapun sudah mengajarkan kepada kita, sadarlah bahwa kekuatan kita hanya ada pada Tuhan di tengah masalah persoalan pergumulan ini. Kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Yang tidak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa mengandalkan ke logika pengertian kita, tidak bisa mengandalkan keuangan kita. Semua tidak ada gunanya. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Haleluya. Itulah sudah dikasih. Mampu berlari dengan penuh kekuatan. Berarti sudah dikasih oleh Tuhan. Mampu berlari dengan penuh kekuatan dan kelincahan. Kaki yang kuat membuat dirinya dapat berlari ke Tuhan dan berlindung ke gunung yang aman dan ia selamat. Dalam hidupnya diceritakan bahwa Habakuk berjalan dari Babel ke Yudea sampai ke Yerusalem. Perhatikan saudara dikasih, dalam kisah firman Tuhan dikisahkan bahwa Habakuk berjalan dari Babel ke Yudea sampai ke Yerusalem. Habakuk berlari dengan penuh kekuatan dan kelincahan karena Tuhan yang menopang hidupnya, karena Tuhan yang menuntun hidupnya, karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Kaki yang kuat membuat dirinya dapat berlari ke Tuhan dan berlindung ke gunung aman, ke gunung yang aman dan selamat. Perhatikan saudara, jadi kaki yang kuat membuat dirinya dapat berlari ke Tuhan. Kata kaki yang kuat saudara, bukan kaki secara fisik ini. Itu yang gambaran harus dikasih Tuhan. Tetapi kaki ini berbicara tentang iman dan pengharapannya cepat berlari kepada Tuhan. Ada orang yang punya kakinya kuat, tapi larinya bukan ke Tuhan. Ada orang punya iman dan pengharapannya cepat muncul di tengah masalah, tapi bukan kepada Tuhan. Larinya ke dukun, larinya ke orang-orang pintar, larinya ke hal-hal duniawi. Tetapi biarlah kaki iman kita, pengharapan kita larinya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, katakan amin. Waktu kita berlari kepada Tuhan, kita akan melihat jawaban Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya buat kita. Kita akan melihat pembelaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Haleluya. Berarti saudara, mampu berlari dengan penuh kekuatan dan kelincahan. Kaki yang kuat membuat dirinya dapat berlari ke Tuhan dan berlindung ke gunung yang aman dan selamat. Tuhanlah menjadi gunung batu kita, tempat perlindungan kita yang aman dan kita akan selamat. Haleluya. Luar biasa saudara, Tuhan itu digambarkan gunung batu, menara yang kuat, tembok perlindungan. Wow, luar biasa Tuhan, yang tidak akan dikalahkan oleh apapun.
karena dia Tuhan. Haleluya. Kemarin pagi saya baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dikatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, sebab penghakiman itu diberikan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus yang berkuasa untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Yesus yang berkuasa untuk membawa orang ke surga. Karena dia adalah Tuhan. Jadi seluruh otoritas surga, seluruh kepenuhan otoritas surga, semuanya sudah diberikan sepenuhnya kepada Yesus. Dimana kita berlari kepada Yesus kalau ada persoalan masalah problem hidup. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, sudah dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan di tengah badai kehidupan? Yang ketiga, supaya Bapak Ibu Saudara kita bisa berjumpa dengan Tuhan di tengah badai hidup. Yang ketiga adalah Habakuk mampu berjalan di bukitnya. Amin. Habakuk mampu berjalan di bukit-bukitnya. Ini memberikan pelajaran bagi saudara kasih oleh Tuhan bahwa sebagai orang percaya dengan imanmu dan keyakinanmu, bahwa saudara harus mampu untuk menghadapi setiap masalah persoalan pada hidup. Jangan pernah menyerah. Waktu kita dengan berani mampu menghadapi setiap persoalan masalah pergumulan hidup, di situ kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalamnya. Orang yang takut dengan masalah, dia akan naik dari masalah dan tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Coba perhatikan baik. Andai kata ketika kalau pada waktu murid-murid mereka menggunakan dengan perahu, waktu mereka menyeberang ke Danau Galilea, waktu mereka lihat gelombang angin sangkal mulai naik tinggi, kalau mereka takut dengan gelombang angin sangkal lalu mereka putar balik, mereka tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi ketika sekalipun badai, ombak makin besar, mereka makin terus daun perahunya terus makin ke tengah laut, ombaknya makin besar, mereka makin terus daun ke tengah danau, ombaknya makin tinggi dan angin sangat makin kencang, dan mereka terus mendayung perahunya makin ke tengah. Tiba-tiba gelombangnya makin tidak terkaru-karuan lagi. Disitulah mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi Bapak sudah kasih oleh Tuhan, ketika ada masalah persoalan problem datang, jangan pernah lari. Katakan amin. Hadapi, karena waktu kita hadapi, disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam badai itu. Kalau ada badai datang, hadapilah badai. Karena kita akan ketemu dalam badai. Tuhan selalu datang dengan badai, Bapak Ibu. Amin. Waktu Musa mau naik ke atas gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba badai api menghanguskan gunung itu. Musa tidak takut nanti dia itu terbakar. Dia tetap dengan berani naik ke atas. Di dalam badai itu Tuhan berkata, tiba-tiba dalam badai, kita mengatakan dalam badai terdengar suara, Musa, tanggalkanlah kasut dari kaki, sebab tadi engkau bilang aku pijak adalah tanah yang kudus. Haleluya. Bapak dikasih oleh Tuhan, kalau ada masalah, ada persoalan hubungan hidup, hadapi. Karena dalam badai Tuhan ada. Amin. Tuhan ada di dalam badai. Kalau ada masalah datang, dengan iman berkata, ada Tuhan di dalam masalah. Kalau ada pergumulan hidup, katakan ada Tuhan di dalam pergumulan hidup saya. Kalau ada sakit penyakit, berkata ada Tuhan di dalam sakit penyakit. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan mengalami masa krisis, berkatalah ada Tuhan di dalam krisis. Kalau Tuhan izinkan menghadapi masalah, katakan ada Tuhan di dalam masalah. Kalau Tuhan izinkan engkau menghadapi ujian, tiba-tiba saudara difitnah, saudara berkata ada Tuhan di dalam fitnah ini. Kalau saudara dihina, diejek, difitnah, saudara berkata bahwa semua ini ada Tuhan di dalamnya. Tentunya kehadiran Tuhan di dalamnya untuk memperlihatkan, menyatakan kuasanya kepada kita. Amin. Kehadiran Tuhan dalam masalah untuk memperlihatkan kedaulatannya kepada kita, dan dia mau berjumpa dengan kita. Haleluya. Saudara, jadi kalau ada badai, bersyukurlah, berangkat puji Tuhan. Tuhan lagi rindu dengan saya. Tuhan mau ketemu dengan saya dalam badai. Haleluya. Dan Habakuk mampu berjalan di bukitnya. Bukit ini berbicara tentang persoalan pergumulan hidup, berbicara tentang masalah-masalah yang menumpuk. Bukit-bukitnya melambangkan segala kesulitan, penderitaan yang dialaminya. Namun Habakuk berhasil melewatinya. Kita pada saudara kasih Tuhan. Di ayat yang ke-18 ini luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, di sini dikatakan pasal ini adalah tanggapan Habakuk kepada jawaban Allah dalam pasal yang kedua ayat 1-10. Di tengah-tengah dosa dunia dan hukuman Allah, Habakuk telah belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Tuhan untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan solusi, untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan pertolongan hidup, untuk mendapatkan pertumbuhan hidup. Haleluya. Haleluya. Saya itu kalau sudah dikasih oleh Tuhan di bentuk pagi hari ini, kita perhatikan. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya kita jangan sekedar di KTP atau jangan sekedar percaya saja Bapak Ibu. Tolong guru sini, tolong. Kita wajib merasakan hasil hubungan pribadi dengan Yesus secara nyata, bukan dari kata orang lain saja, bukan dari kata orang. Sorry, saya ketik ini bukan kata kain, tapi kata orang lain. Tetapi harus kita yang mengalami secara pribadi, harus kita yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Habakuk telah merasakan kekuatan Tuhan secara pribadi. Untuk berjalan di atas tempat-tempat tinggi, mampu melewati semua persoalan hidup, kita pun harus bisa mengalaminya jika kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Sekali lagi bahwa dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya kita hanya sekedar beragama, tetapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, merasakan hasil hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, jadi begini, orang Kristen yang hanya sekedar beragama itu beda dengan orang Kristen yang mengalami Tuhan secara pribadi. Itu beda. Kita lihat aja pertobatan orang, ada yang pertobatan karena diajak keluarga, dibujuk keluarga. Beda dengan orang yang pertobatannya tanpa diajak dibujuk, tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pasti buahnya berbeda, sangat berbeda jauh. Kita lihat sendiri saja rasul-rasul, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi rasul-rasulnya. Paulus, orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Beda sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Jadi mari rasakan hasil hubungan pribadi dengan Yesus secara nyata. Bukan dari kata orang lain, tapi dari berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Gimana cara hadapi setiap persoalan masalah hidup? Ada berapa orang berkata begini, saya ini bertobat Pak, bukan diinjili, di dalam saya ini bertobat ketika saya menghadapi masalah. Waktu saya menghadapi masalah, tidak ada pilihan lain lagi bagi saya, karena saya tidak bisa menghadapi siapa-siapa lagi. Tapi di saat itulah saya datang kepada Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan dalam masalah. Tuhan ubah hidup saya. Wah, luar biasa kesaksian mereka. Ada beberapa orang punya kesaksian, mereka berkata begini, saya jadi bertobat dan jadi hamba Tuhan. Ada orang berkata begini, saya bertobat dan jadi hamba Tuhan, bukan karena dari kecil orang tua menginginkan untuk sekolahkan saya jadi pendeta. Dia bilang orang tua tidak pernah menginginkan itu. Dia bilang tapi ketika saya menjadi hamba Tuhan, ketika saya menghadapi maut, dia berkata saya mengalami sakit penyakit yang hampir mati. Dia berkata saya mengalami sakit penyakit yang hampir mati, tidak ada pilihan lain, rumah sakit sudah menolak. Lalu ketika saya bergumul sama Tuhan, ketika saya berdoa sama Tuhan, ketika saya berharap sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya berjumpa dengan Tuhan dalam penyakit. Itulah membuat saya jadi hamba Tuhan hari. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Usahakanlah sekali pesan penting, usahakan setiap hari saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana cara? Milikilah kerinduan untuk selalu ketemu Tuhan tiap hari. Bangun pagi, selalu milikilah kerinduan untuk ketemu Tuhan. Karena kalau tiap hari kalau kita memiliki kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan, kita pasti akan ketemu Tuhan. Karena Tuhan pun merindukan hal yang sama. Tuhan pun merindukan untuk bertemu dengan kita setiap hari. Bapak sudah kasih Tuhan setiap hari kita berikut dengan kesibukan kita. Tuhan rindu untuk ketemu kita. Hanya karena Tuhan berpikir bagaimana aku mau ketemu dengan mereka. Karena mereka sangat sibuk. Jadi setiap hari usahakan dirimu untuk selalu ketemu Tuhan. Pada waktu engkau ketemu Tuhan,
engkau akan mendapatkan jawaban Tuhan dalam masalah persoalan pergumulan ini. Habakuk telah merasakan kekuatan Tuhan secara pribadi untuk berjalan di atas tempat-tempat tinggi. Ia mampu melewati setiap persoalan hidup. Saudara pun harus bisa mengalaminya jika kita bersungguh-sungguh sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita merespon firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak semua sidang jemaat bangkit berdiri, dan saya mengundang pemain musik, worship dan singer silakan maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi, Tuhan Engkau Gembala kami. Sementara pujian dinyanyikan, Bapak Ibu buka hatimu untuk Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau detik ini. Saat ini Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku tidak mau melewati begitu saja. Aku tidak mau melewati waktu berjumpa ini, tapi aku mau berjumpa dengan Tuhan. Sementara kita nyanyikan pujian ini,